Pemirsa, statistik menunjukkan bahwa akurasi tembakan dari para pemain timnas kita di ajang Piala AFF ini dari 3 pertandingan sudah dilalui adalah 38,7%. Coach Sintayong juga masih terus berulang kali menceritakan kepada media bahwa tim ini masih terus berproses untuk bisa menyelesaikan masalahnya, yaitu penyelesaian akhir. Akankah para pemain yang dipercaya bisa menyelesaikan masalah ini? Saya akan langsung saja bacakan siapa para pemain yang dipercaya oleh Coach Sintayong untuk bisa turun, yaitu ada Nadeo Argawinata yang menjaga gawang dari Indonesia, kemudian di barisan belakang Rizky Ridho, Fahrudin Arianto, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, ada juga Marcelino Ferdinand, kemudian Mark Locke, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, Denny Sulistiawan juga masih dipercaya sebagai penggedor yang diharapkan bisa menghadirkan gol demi gol bagi lumbung Indonesia. Bagaimana Bang Ovan melihat pilihan para pemain yang diajukan oleh Coach Sintayong, Bang Ovan? Iya, saya melihat bahwa ada dua, sebelumnya beberapa hari yang lalu di TV One juga saya mengulas, ada dua sisi yang sangat lemah yang dipertontonkan oleh tim kita sepanjang perhelatan Piala AFF kali ini, Putri. Yang pertama adalah mental bertanding anak-anak, grafiknya naik turun. Kemudian yang kedua, kesalahan elementer yang masih kerap dilakukan, terutama saat menghadapi Thailand dan juga saat menghadapi Filipina. Ya, bagaimana Hansa Muyama dan Witan Sulaiman misalnya gagal mengeksekusi gol atau bola yang harusnya tinggal dimasukkan ke gawang. Nah, sekarang faktor lainnya adalah begini, kita tidak perlu meragukan kapasitas teknik, kapasitas strategi dan juga taktik dari seorang pelatih sekelas Sintayong. Tapi kita harus tetap menyoroti bagaimana Sintayong sangat berani melakukan rotasi ya dalam menghadapi perhelatan sekelas turnamen AFF ini. Kita hanya butuh beberapa pertandingan untuk menjadi juara, tapi rotasi kerap dilakukan bahkan sampai malam ini. Kalau kita melihat line up yang disampaikan oleh Puput tadi, saya malah melihat bahwa seharusnya Sintayong tidak bermain-main di lini belakang. Tempatkan Jordi Amat dan juga Fahrudin misalnya, duet di lini belakang kita. Kemudian Klok dan Egy akan jauh lebih, buat saya pribadi, jauh lebih memberikan harapan ya. Karena terbukti Klok dan Egy mulai semakin padu, kemudian kapasitas mereka dalam membaca pertandingan, kemudian bagaimana mereka mengorganisasi permainan kita dari lini tengah. Sementara Witan di depan, ya mudah-mudahan kapasitas atau mentalnya Witan sudah berhasil dievaluasi total oleh Sintayong. Tadinya saya berharap mungkin di menit awal Spaso bisa turun sejak awal. Sekali lagi, kapasitas Sintayong tidak perlu kita lakukan lagi. Ya. Tapi kalau kita melihat rotasi yang dilakukannya, ya saya harus bertanya tentang strategi ini. Baik, Jordi Amat tidak bisa diturunkan karena kalau saya tidak salah akumulasi kartu begitu, Mas Amal. Iya, betul. Tidak bisa diturunkan, betul. Apa yang Mas Amal akumulasi ya? Iya, betul, Bang Ovan. Apa yang Mas Amal baca dari rencana Sintayong ini? Ya, yang menarik memang Sintayong kalau kita perhatikan dari Piala AFF 2021 kemarin gitu kan, dia selalu merotasi pemain. Jadi strategi dan taktiknya itu acap membuat kita bingung apa yang mau dilakukan. Tapi itulah gaya Sintayong. Tapi kalau saya melihat misalnya Rizky Ridho dengan Fahrudin, ini duet yang sudah sangat padu sebenarnya ya untuk tim nasional kita karena sudah main di Piala AFF tahun lalu gitu. Nah, yang menarik adalah dengan menurunkan Sadil, kemudian juga Dendy Sulistiawan sebagai penyerang. Dengan Witan, dengan mencadangkan Egy Maulana Fikri. Yang menarik adalah Dendy ini udah 2 pertandingan terakhir melawan Thailand dan melawan Filipina saat ini diberikan kepercayaan untuk selalu menjadi starting line up. Nah, ini yang menarik, padahal belum banyak peluang yang mampu dimaksimalkan. Spaso sebenarnya lebih punya pengalaman, tapi kemudian Sintayong lebih berpikir bahwa ini waktunya pemain yang lebih bertenaga. Sintayong sepertinya lebih percaya kepada pemain-pemain yang punya kemampuan untuk bergerak di kotak penalti sehingga kemudian membuka ruang. Nah, yang menarik Putri ini adalah bahwa sebenarnya kalau Indonesia ini pertandingannya seri saja Indonesia lolos apapun hasil pertandingan Kamboja dengan Thailand. Yang menarik adalah kalau Indonesia misalnya menang 2-0 melawan Filipina, sementara kemudian Thailand misalnya menang 2-1 melawan Kamboja, maka selisih gol, baik itu gol memasukkan maupun kemasukan sama, 12 gol memasukkan, 2 gol kemasukan. Betul. Nah, kalau ini terjadi misalnya nilainya antara Indonesia dengan Thailand menjadi sama-sama 10. Nah, ini kemungkinan Indonesia yang akan menjadi juara grup. Kenapa? Karena Indonesia unggul untuk soal disiplin, di mana misalnya ketika kemarin Indonesia melawan Thailand, Sanaya Dechmir, pemain Thailand mendapatkan kartu merah. Jadi kalau seandainya skornya 2-0 dan kemudian Kamboja Thailand 2-1, maka yang menjadi juara grup adalah Indonesia. Buat Indonesia sebenarnya sangat penting untuk jadi juara grup. Betul. Nah, sekarang pertandingan ini adalah bagaimana Indonesia bisa menang dengan selisih
minimal 2 gol melawan Thailand ya. Kalau misalnya Thailand menang 2-1, misalnya Indonesia harus menang 3-0 melawan Filipina. Kenapa? Karena di semifinal kemungkinan lawannya adalah kalau kita jadi runner up, kemungkinan juara grupnya adalah Vietnam. Tim yang sekarang di Asia Tenggara mendominasi dari berbagai kelompok umur ini. Nah, ini yang sangat berbahaya, apalagi Vietnam sekarang adalah tim Asia Tenggara satu-satunya yang masuk 100 besar dengan peringkat 94 dunia. Nah, potensi ini yang agak berat kalau Indonesia misalnya menjadi runner up dan bertemu Vietnam. Jadi Indonesia harus jadi juara grup agar bisa ketemu antara Singapura atau Malaysia di babak semifinal, dan ini akan mempermudah kita untuk bisa ke final kalau kita menjadi juara grup. Baik, rotasi memang menjadi pilihan dari Sintayong, ditunjukkan secara konsisten. Tadi Mas Akmal sudah mengatakan dari AFF 2021, tapi kemudian memberikan kepercayaan kepada para pemain yang tadi juga mengundang komentar bahkan dari masyarakat juga. Kenapa masih dipercaya pemain ini? Tadi juga dikatakan oleh Mas Akmal, bagaimana Dendi kemudian dibutuhkan untuk bisa membuka ruang. Apakah ini memang yang dibutuhkan untuk bisa menghadapi dengan Filipina? Ya, kalau kita lihat Filipina yang tampil di AFF ini sebenarnya Filipina yang bukan kekuatan sepenuhnya. Jadi sebenarnya kalau bicara kekuatan saat ini Filipina berada di bawah Indonesia ya. Tapi lagi-lagi seperti tadi yang dikatakan Bung Opan, kita ini punya materi pemain yang sebenarnya cukup bagus. Cuma sayangnya finishing atau penyelesaian akhirnya yang lemah. Lawan Kamboja ada Witan dan Egy yang one on one dengan kiper, tapi kemudian kalah mental sehingga gagal mencetak gol. Ketika melawan Brunei bahkan Hansa Muyama di depan gawang sudah tidak ada siapa-siapa, tidak gol. Begitu juga Egy ketika berhadapan dengan Thailand, ketika kiper Thailand sudah out of position, Egy tidak bisa mencetak gol. Nah, ini problem penyelesaian akhir yang menjadi masalah di lini depan tim nasional kita. Harus bisa dibenahi karena bagaimanapun ke depan misalnya semifinal itu adalah babak knockout di mana mental yang akan sangat berbicara, dan di sini problem yang sangat akut dimiliki oleh tim nasional kita soal mental yang beberapa kali bahkan Sintayong mencibir atau menggoda para pemainnya seperti misalnya Hansa Muyama itu dalam sebuah latihan Sintayong sampai kemudian mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Hansa Muyama Pranata gitu. Artinya ini PR yang harus dibenahi oleh Sintayong kalau kita kemudian ingin bisa berprestasi di Piala AFF kali ini. Baik, bahkan si coach Sintayong ini juga menggoda para pemainnya atau memotivasi para pemainnya begitu kalau menang pada pertandingan kali ini bakal ditraktir bulgogi, itu yang dikatakan oleh coach Sintayong. Tapi mungkin terakhir penutup juga dialog mengenai hal ini singkat saja dari Bung Ovan, bagaimana melihat peluang kita? Mungkin ada, saya tahu Bung Evan tidak pernah memprediksi mengenai skor, tapi ada persentase melihat dari kekuatan materi yang sudah diturunkan oleh atau dipercaya oleh Coach Sintayong pada pertandingan malam hari ini. Silakan Bung Ovan. Iya, kalau kita fokus pada kekuatan Filipina dan juga kekuatan kita di AFF kali ini, saya yakin sekali bahwa malam ini kita bisa mengatasi Filipina ya. Kita bisa mengatasi Filipina. 60% kemungkinan kita menang, kemudian 20% kemungkinan draw dan 20% kemungkinan Filipina menang. Tapi sekali lagi sebaiknya Sintayong dan squad kita fokus hanya satu hal, bagaimana memenangkan laga malam ini. Karena hanya dengan begitu ada jaminan kita ke semifinal. Jangan remehkan Filipina. Sekali lagi fokus untuk kita menang. Bagaimanapun Filipina dengan kekuatan yang tidak terlalu kuat di AFF musim ini, mereka bisa menciptakan gol menghadapi tim-tim sekelas Kamboja, apalagi Brunei mereka bisa menang telak 5-1. Kemudian Kamboja yang kita susah payah kalahkan di GBK beberapa waktu yang lalu, mereka juga hanya kalah tipis 3-2, artinya mereka bisa mencetak 2 gol ke gawangnya Kamboja. Baik, Bang gitu, Ovan. Putri. Bang Ovan, terima kasih loh Bang Ovan sudah meluangkan waktunya di tengah liburannya untuk kita ganggu dan kita minta pendapatnya. Mas Akmal juga terima kasih sekali. Kita akan nanti tunggu bagaimana hasil pertandingan pada pertandingan Filipina.